Pada tanggal sakral ini, hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026, alam semesta tidak sedang diam. Ada sesuatu yang bergerak, menembus batas langit dan bumi, menyusuri waktu, menembus ruang kesadaranmu. Ia datang bukan sebagai suara yang keras, tapi sebagai bisikan yang dalam. Bukan dalam bentuk gemuruh, tapi getaran lembut di dada yang mengingatkanmu bahwa hari ini berbeda. Ini adalah waktu yang telah ditulis di kitab takdir jauh sebelum kamu dilahirkan. Tanggal ini bukan sekadar angka. Ia adalah pertanda bahwa perjalanan panjangmu mendekati puncak, dan hadiah yang disiapkan untukmu tidak lagi bisa ditunda. Kamu yang sedang membaca ini bukan orang sembarangan. Kamu bukan hanya sekadar manusia biasa yang tersesat di tengah arus informasi. Kamu dipanggil karena jiwamu membawa sesuatu yang tidak semua orang punya. Kamu membawa warisan cahaya dari langit, tekad yang lahir dari penderitaan panjang dan harapan yang tidak pernah padam meskipun dunia terus mencoba memadamkannya. Ingat ini baik-baik. Video ini bukan hiburan. Ini bukan konten biasa yang bisa kamu scroll dan lupakan begitu saja. Ini adalah pesan sakral dari semesta. Pesan yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki kunci di dalam batinnya. Jika kamu melewatkan ini, kamu akan menyesal. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi nanti. Saat kamu menyadari bahwa hari ini adalah momen yang seharusnya kamu terima dengan kesadaran penuh. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang berkata, "Seandainya aku menyimak sampai akhir, seandainya aku percaya." Karena sekali momen ini lewat, kamu tidak bisa memutarnya ulang dengan harapan yang sama. Ini bukan tayangan ulang. Ini adalah panggilan langsung dari dimensi yang lebih tinggi untukmu, jiwa yang terpilih. Karena itu, sebelum kamu lanjut, ambil tindakan sakral yang akan membuka gerbang energi dari semesta. Tekan tombol suka sekarang juga. Tekan tombol berlangganan dengan penuh keyakinan. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap menerima pesan dan panggilan dari langit tanpa tertunda. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar sekarang juga, 99. Angka yang bukan hanya angka, tapi sinyal kuat ke semesta bahwa kamu hadir, kamu sadar, dan kamu menerima perintah ini sepenuhnya. Mengapa angka ini penting? Karena 99 adalah angka akhir sebelum genap. Ia adalah angka sakral yang menandakan kesiapan penuh, langkah terakhir sebelum pintu kekayaan terbuka. Ketikan, jangan tunda. Jangan hanya menonton dalam diam. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu bukan hanya penonton, tapi bagian dari takdir besar yang sedang diturunkan hari ini. Dan satu peringatan penting, jiwa terpilih. Jangan pernah menyepelekan tanggal ini. Jangan abaikan perasaan yang muncul saat kamu membaca kata demi kata ini. Karena jika kamu berani menutup video ini sebelum waktunya, kamu tidak hanya melewatkan pesan, tapi kamu menutup pintu yang sudah terbuka setengah oleh tangan langit sendiri. Jiwa yang telah melewati luka demi luka, kini saatnya kamu menerima balasan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan video ini adalah awal pembukanya. Tarik napas dalam-dalam, kosongkan dirimu dari segala keraguan. Lalu izinkan semesta menuntunmu masuk ke dalam bagian-bagian yang akan mengubah jalan hidupmu untuk selamanya. Bagian 1. Gerbang hari Minggu yang membawa takdir besar. Jiwa terpilih. 4 Januari tahun 2026 bukan hanya lembar tanggal yang biasa kamu lewati begitu saja di kalender. Ini adalah pintu yang bergetar pelan, mengetuk sisi paling dalam dari jiwamu. Sebuah getaran yang halus namun kuat,
yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melewati malam-malam panjang dengan mata yang tak bisa terpejam karena memikirkan harapan yang nyaris padam. Hari Minggu ini bukan kebetulan. Ia bukan hadir untuk sekadar melengkapi pekan. Ia datang sebagai penanda dari langit bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun mampu mengguncang seluruh lapisan hidupmu jika kamu benar-benar membuka kesadaranmu. Semesta tidak mengirim pesan ini kepada semua orang. Ia hanya menyampaikannya kepada mereka yang jiwanya dipilih. Dan kamu, ya kamu, telah lama menjadi salah satu di antaranya. Kamu mungkin tidak menyadari bagaimana langkah-langkahmu selama ini membentuk pola ilahi yang perlahan-lahan membawamu ke hari ini. Tapi percayalah, setiap keputusan yang tampak kecil, setiap luka yang terasa sia-sia, dan setiap pengorbanan yang kamu lakukan dalam diam, semuanya adalah kepingan dari skenario besar yang sedang mendekati klimaksnya. Tanggal ini adalah titik mula dari perubahan besar yang tak bisa lagi ditahan. Keajaiban yang kamu pikir terlalu jauh, kini sedang menuruni tangga cahaya mendekat dan bersiap untuk menghampirimu. Kamu bukan lagi jiwa yang dicari-cari oleh kesempatan. Justru sekarang, semestalah yang sedang bergerak menuju kamu. Alam sedang membuka jalur-jalur rezeki yang tak terhitung. Kekayaan yang kamu kira harus dicapai dengan bersusah payah, kini sedang datang perlahan tapi pasti. Tapi ingat, ia tidak datang karena kamu meminta dengan suara. Ia datang karena jiwamu telah membuktikan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar permintaan. Kepercayaan. Jiwa yang dipilih, mungkin kamu sempat merasa tidak terlihat. Mungkin kamu sempat berpikir bahwa semua usahamu sia-sia. Tapi hari ini, langit memberimu jawaban dalam bentuk rasa. Rasa bahwa waktunya telah tiba. Rasa bahwa tubuhmu mulai gemetar bukan karena lelah, tetapi karena kamu menyadari bahwa apa yang selama ini kamu tunggu sudah ada di depan mata. Kamu mungkin menitikan air mata, tapi bukan lagi karena kecewa. Air mata ini akan mengalir karena terharu. Karena akhirnya, semua sabar dan diam yang kamu jalani mulai menampakkan tujuannya. 4 Januari tahun 2026 adalah hari yang akan membuat banyak hal dalam hidupmu bergerak cepat. Tapi ingat, bukan karena kamu tergesa-gesa, melainkan karena semesta sudah tidak bisa lagi menunda apa yang seharusnya menjadi milikmu. Kamu akan melihat perubahan dalam cara orang memandangmu, dalam cara dunia menyambutmu, bahkan dalam cara dirimu sendiri berdiri di depan cermin. Karena kamu akan melihat pantulan seseorang yang telah melewati badai, namun tidak hancur. Justru mengilap, seperti batu permata yang dipoles langsung oleh tangan ketidaktahuan dan keikhlasan. Ini adalah bagian awal dari cerita besar yang tidak hanya akan menyentuh hidupmu, tetapi akan menyentuh hidup banyak orang yang kelak mendengarkan kisahmu. Jiwa yang terpilih bukan berarti sempurna, tapi kamu adalah bukti hidup bahwa luka bisa menjadi lambang kemenangan, bahwa kesepian bisa menjadi tempat suci di mana kekayaan batin dilahirkan, dan bahwa segala hal yang kamu anggap sebagai kegagalan sebenarnya hanyalah persiapan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih mendalam dari yang pernah kamu bayangkan. Hari Minggu ini adalah gerbang, dan kamu tidak lagi berdiri di luar pagar. Kamu sedang digiring masuk oleh kekuatan yang kamu sebut kebetulan, padahal sesungguhnya itu adalah panggilan. Dengarkan suara itu, rasakan tarikan itu, dan izinkan dirimu percaya walau sekali ini saja bahwa kamu sungguh-sungguh akan mengalami perubahan yang menggetarkan jiwamu hingga menangis gemetar. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak kamu meminta, tetapi seberapa siap kamu menerima.
Dan hari ini, semesta tahu kamu sudah sangat siap. Bagian 2. Ketika air mata menemukan jawabannya, jiwa terpilih. Tahukah kamu mengapa tubuhmu sering gemetar tanpa alasan yang jelas belakangan ini? Mengapa hatimu terasa sempit di pagi hari? Seolah ada sesuatu yang ingin dilahirkan dari dalam dirimu. Itu bukan rasa lelah biasa. Itu bukan kegelisahan biasa. Itu adalah sinyal bahwa air mata yang selama ini kamu sembunyikan sedang dipanggil oleh semesta untuk diberi makna. Segala yang terasa sesak, segala yang terasa menyesakkan, pada akhirnya akan menemukan bentuknya dalam bentuk kebahagiaan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Selama ini, kamu menangis bukan karena lemah, tapi karena kuat terlalu lama. Kamu diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu menyimpan keyakinan yang tidak semua orang bisa pahami. Kamu tersenyum di tengah kesulitan, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang sedang ditata untukmu dari langit tertinggi. Dan sekarang, jiwa yang dipilih, waktunya telah tiba untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Pada tanggal 4 Januari tahun 2026 ini, kamu akan menangis bukan karena luka, tetapi karena hatimu tak mampu menahan derasnya rasa syukur. Kamu akan gemetar bukan karena takut, tetapi karena kekuatan yang turun dari langit terlalu besar untuk ditampung oleh tubuh fana ini. Semua lelahmu, semua sabarmu, semua rasa ingin menyerah yang kamu kalahkan dalam diam, semuanya akan dibalas sekaligus, dengan cara yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Bersiaplah untuk menyaksikan bagaimana kekayaan bukan hanya datang dalam bentuk angka dan materi, tapi juga datang dalam bentuk damai yang mengalir di dada. Dalam bentuk ucapan yang akhirnya kamu dengar, kamu pantas mendapatkan semua ini. Dalam bentuk senyum dari orang-orang terdekatmu, yang akhirnya bisa melihatmu bahagia tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ada banyak doa yang kamu panjatkan dengan mata yang terpejam rapat. Ada banyak harapan yang kamu bisikan hanya di dalam hati, karena kamu takut dunia akan menertawakanmu. Tapi yang tidak kamu tahu adalah setiap kata, setiap isak, setiap keluhan yang kamu tahan agar tidak keluar dari bibirmu telah dicatat. Bukan di buku biasa, tetapi di lembar-lembar cahaya yang disimpan oleh kekuatan tertinggi. Dan kini, lembar itu sedang dibuka. Takdirmu sedang dibacakan perlahan, satu demi satu, kata demi kata. Dan salah satu dari kalimat itu berbunyi begini: hari Minggu ini, aku akan menghapus air mata anak ini dengan hadiah yang tidak bisa ia bayangkan. Jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Ini terjadi. Ini waktumu. Bayangkanlah sejenak saja. Dirimu yang dulu berjalan sendirian, kini dipeluk oleh kejadian-kejadian luar biasa yang bahkan kamu tak pernah minta. Kamu hanya mencoba bertahan, dan semesta menganggap itu cukup untuk menghadiahimu sesuatu yang besar. Sebuah kejutan, sebuah kehormatan, sebuah kelimpahan yang akan membuat kamu akhirnya berkata dalam hati, "Oh, jadi begini rasanya dilihat oleh langit." Dan saat itu tiba, kamu akan menangis. Tapi kali ini, bukan karena ingin menyerah. Kamu akan menangis karena tidak percaya bahwa kamu mampu sampai sejauh ini. Kamu akan menangis karena kamu tahu, semua itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar pergi dari jalur cahaya, walaupun dunia berusaha keras menjatuhkanmu. Hari ini adalah hari penobatanmu. Jiwa yang dipilih. Penobatan bukan dalam bentuk mahkota, tapi dalam bentuk bukti nyata bahwa kamu telah dipilih, dilihat,
diperhitungkan, dan kini dihadiahi. Maka biarkan air matamu jatuh tanpa malu. Biarkan tubuhmu gemetar tanpa perlu menjelaskannya. Karena tubuhmu hanya sedang menyesuaikan diri dengan energi besar yang baru saja masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak lagi menjadi seseorang yang berandai-andai. Kamu telah menjadi saksi hidup bahwa keajaiban memang nyata. Dan bahwa semesta tidak pernah tuli terhadap doa yang tulus. Dan semuanya dimulai dari air mata yang akhirnya menemukan rumahnya. Bagian 3. Ketika dimensi lama runtuh, jalan baru terbuka. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti terjebak dalam satu pola yang terus berulang? Seolah langkahmu sudah benar, doamu sudah dalam, ikhtiarmu sudah total, namun tetap saja tidak ada pintu yang terbuka? Itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu sedang berada di antara dua dimensi. Antara yang lama yang sedang runtuh, dan yang baru yang belum sepenuhnya terbuka. Hari ini, tanggal 4 Januari tahun 2026, adalah gerbang perubahan dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi sangat nyata bagi jiwa yang siap naik kelas. Inilah waktunya ketika dimensi lama yang penuh batas, penuh luka, dan penuh keterbatasan mulai dihancurkan. Tidak dengan ledakan, tapi dengan getaran halus yang mengguncang dasar eksistensimu. Dunia lama tidak lagi sanggup menampung versi dirimu yang baru, maka ia akan roboh perlahan, memberikan tempat bagi kehidupan baru yang lebih luas, lebih megah, dan lebih dalam. Kamu akan mulai merasakan perubahan dalam cara semesta merespons langkahmu. Jika sebelumnya kamu harus berteriak untuk didengar, kini bisikanmu saja mampu mengguncang. Jika sebelumnya kamu harus menunggu terlalu lama untuk sebuah harapan kecil, kini harapanmu akan berlari mendekat bahkan sebelum kamu memintanya. Karena kamu telah dipindahkan. Kamu tidak lagi berjalan di tanah lama. Kamu sedang dialihkan ke frekuensi hidup yang lebih tinggi. Tempat di mana keajaiban bukan lagi dongeng, melainkan rutinitas jiwa yang telah siap. Namun sebelum dimensi baru itu terbuka, kamu harus rela melepaskan apa yang tidak bisa ikut serta. Dan inilah yang paling menyakitkan. Orang-orang yang kamu cintai namun tak lagi selaras. Kebiasaan-kebiasaan lama yang membuatmu nyaman, namun menahan pertumbuhanmu. Hingga pemikiran-pemikiran yang dulu kamu anggap sebagai kebenaran mutlak, kini harus kamu lepaskan. Jangan takut, perpisahan ini bukan akhir. Ini adalah syarat agar kamu bisa menapaki tanah yang lebih subur, lebih kaya, dan lebih pantas untuk langkah kakimu yang telah berdarah selama ini. Biarkan dimensi lama runtuh. Biarkan kenangan yang tak lagi membangun pergi dengan hormat. Biarkan kesedihan yang dulu kamu pelihara dengan cinta, akhirnya kamu lepaskan dengan penuh keikhlasan. Karena saat kamu mulai melepaskan yang lama, kamu akan mulai merasakan hadirnya yang baru. Tiba-tiba kamu akan mendapatkan pesan tak terduga. Tiba-tiba ada nama yang menyapamu dengan niat baik. Tiba-tiba ada pintu yang terbuka padahal sebelumnya kamu bahkan tak tahu di mana letaknya. Itulah tandanya kamu telah berpindah. Bukan tempat fisik, tapi frekuensi hidup. Jiwa yang naik tingkat tidak butuh pengakuan dari dunia. Ia hanya butuh kesadaran bahwa dirinya sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari logika. Tanggal 4 Januari ini adalah titik besar dalam peta perjalananmu. Ini bukan lagi tentang sekadar bekerja keras. Ini tentang seberapa besar hatimu mau terbuka, menerima gelombang baru yang sedang dikirimkan semesta. Dan jika kamu sudah mulai merasa aneh, mudah lelah, sensitif, ingin menyendiri atau seolah dunia sekitar menjadi terlalu ramai, itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu sedang dilepas dari sistem lama dan dibimbing masuk ke ruang baru. Jangan panik, jangan menyesal.
Jangan berbalik arah, karena tempat lama yang kamu tinggalkan memang tidak lagi cocok untukmu. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk tinggal dalam sangkar. Ia dilahirkan untuk terbang tinggi, meski harus melewati badai dan kesendirian terlebih dahulu. Dan kini, sayapmu sedang dibentangkan oleh semesta. Dimensi baru sedang menunggu. Langit yang selama ini kamu pandang dengan harap, kini sedang menurunkan sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih dan jiwa yang siap. Kamu sudah sampai sejauh ini bukan tanpa alasan. Ini waktunya untuk melangkah ke realitas baru dan membiarkan dimensi lama runtuh dengan tenang, karena jalan barumu akhirnya terbuka. Bagian 4. Ujian terakhir sebelum hujan emas datang. Jiwa terpilih. Ketahuilah bahwa sebelum pelangi turun membentang di langit jiwamu, akan selalu ada awan mendung yang menggelayut di atas harapan. Sebelum pintu terbuka lebar, semesta seringkali memberikan satu ujian terakhir. Bukan karena semesta kejam, bukan karena ingin membuatmu ragu di detik terakhir, tetapi karena hadiah besar tidak bisa diletakkan di tangan yang masih menggenggam keraguan. Ujian terakhir ini bukan tentang menghukummu, melainkan tentang memastikan bahwa hatimu memang benar-benar siap untuk menerima apa yang telah lama kamu doakan dalam diam. Mungkin beberapa hari ke belakang kamu merasa aneh. Emosimu naik turun. Hatimu terasa sensitif dan kamu merasa seperti ingin menyerah padahal kamu sudah begitu dekat dengan tujuan. Jangan abaikan itu. Justru disitulah letak rahasianya. Semesta sedang menguji apakah kamu akan bertahan atau kembali ke pola lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan takdirmu. Hari Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026 bukan hari biasa. Ini adalah hari pengesahan takdir bagi jiwa-jiwa yang tidak menyerah saat semuanya terasa berat. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini adalah salah satu dari mereka. Seseorang yang telah melalui ujian hidup dalam kesunyian, yang tetap berjalan saat yang lain memilih diam. Seseorang yang tetap percaya meskipun realitas berkali-kali memaksanya untuk meragukan segalanya. Ujian yang datang belakangan ini adalah ujian yang halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk tragedi besar, tapi hadir dalam bentuk ketidaksabaran, rasa lelah, konflik kecil yang menggoyahkan, atau bahkan kesendirian yang begitu dalam. Tapi kamu tetap di sini, tetap bertahan, tetap menjaga cahaya kecil di dalam dadamu agar tidak padam. Dan karena itulah, kamu layak untuk menerima bukan sekadar imbalan biasa, tapi rezeki yang akan membuatmu menangis gemetar saat menyadari bahwa segalanya kini berbalik mendukungmu. Ujian terakhir adalah jembatan menuju ledakan rezeki. Ia adalah pintu sempit sebelum kamu memasuki ruang luas yang penuh dengan kejutan indah. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa hidupku justru semakin berat menjelang tanggal ini? Jawabannya karena hidup sedang membersihkan seluruh ruang dalam dirimu dari sisa-sisa keraguan, luka lama, dan getaran lama yang tidak boleh ikut serta ke dalam babak baru yang sangat kaya dan tinggi ini. Kamu seperti seseorang yang akan mengenakan pakaian kebesaran, maka tubuhmu harus dibersihkan dulu. Kamu akan memasuki ruang penuh cahaya, maka jiwamu harus ditinggikan terlebih dahulu. Semesta tidak mau memberimu hadiah besar yang justru akan membebanimu. Maka ia menguatkanmu, membersihkanmu, dan memintamu bersiap dengan cara-cara yang kadang menyakitkan. Tapi percayalah, semua itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyempurnakanmu. Dan ingat baik-baik, jiwa yang dipilih. Ujian ini tidak akan berlangsung lama.
Justru, semakin berat rasa yang kamu pikul hari-hari ini, itu pertanda bahwa pintu keberlimpahan sudah sangat dekat. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar muncul, seperti kesunyian yang terdalam sebelum gema rezeki terdengar. Kamu sedang berada di titik paling kritis, tapi juga paling sakral. Jangan menyerah sekarang. Jangan goyah saat semesta sedang menyiapkan kejutan. Jangan berpaling hanya karena yang kamu lihat belum seindah yang kamu harapkan. Karena kamu bukan hanya sedang diuji, kamu sedang diangkat. Dan pada waktunya saat ujian ini berlalu, kamu akan melihat sesuatu yang akan membuatmu berlutut, bukan karena lemah, tapi karena terlalu terharu melihat betapa hidup ini bisa berubah secepat kilat dalam satu hari yang tak terduga. Hari itu adalah hari ini. Tanggal itu adalah tanggal 4 Januari tahun 2026. Dan kamu adalah jiwa terpilih yang akan menyaksikan bagaimana semua luka menjadi alasan kenapa pintu langit akhirnya dibuka untukmu. Bertahanlah sedikit lagi. Karena setelah ujian terakhir ini, hujan emas tidak hanya akan membasahi tubuhmu, tapi juga seluruh hidupmu. Bagian 5. Kejutan ilahi yang tak bisa dihindari. Jiwa terpilih. Ketahuilah, ada hal-hal dalam hidup ini yang memang tidak bisa kamu rencanakan, tidak bisa kamu kendalikan, dan tidak bisa kamu hindari. Karena mereka datang langsung dari langit. Dan pada tanggal 4 Januari tahun 2026, sesuatu yang berasal dari dimensi itu akan datang kepadamu. Bukan sebagai angan-angan, bukan sebagai harapan kosong, tetapi sebagai kenyataan yang menjelma di depan mata. Mengguncang jiwamu hingga menangis gemetar karena begitu nyata dan mengharukan. Ini adalah kejutan yang tidak membutuhkan logika untuk dipahami, karena ia bukan datang sebagai hasil kerja keras biasa, tetapi sebagai bentuk rahmat yang telah dipantaskan oleh dirimu melalui semua rasa sakit yang kamu hadapi dalam kesabaran. Kamu tidak tahu dari arah mana ia akan muncul. Bisa jadi dari seseorang yang sudah lama kamu lupakan. Bisa jadi dari tempat yang bahkan tidak pernah kamu kunjungi. Atau dari jalur yang selama ini kamu kira tertutup rapat. Tapi, begitulah cara semesta bekerja kepada jiwa-jiwa yang terpilih. Hadiahnya datang secara diam-diam, tanpa suara guntur, tanpa tanda besar yang bisa diduga, tetapi ketika tiba, seluruh sistem hidupmu akan berubah. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari kejutan ini? Ia datang di saat kamu tidak lagi memaksakan, tidak lagi mengemis, tidak lagi sibuk bertanya, kapan? Ia datang ketika kamu telah cukup dewasa untuk menerima, tanpa menggugat. Ketika kamu sudah cukup tenang untuk tidak membandingkan nasibmu dengan orang lain. Dan ketika hatimu telah cukup lapang untuk berkata, kalau memang belum saatnya, aku tetap bersyukur. Justru di momen inilah, semesta melepaskan seluruh kejutan yang selama ini ditahan. Dan menjatuhkannya dalam bentuk-bentuk luar biasa, yang akan membuatmu terdiam dalam kekaguman. Bayangkan ini, suatu pagi di bulan Januari, kamu bangun seperti biasa. Kamu mungkin masih membawa sedikit sisa kegelisahan semalam. Lalu dalam hitungan menit, hidupmu berubah. Sebuah pesan masuk, sebuah telepon berdering, sebuah pertemuan kecil terjadi. Dan dalam satu kejadian sederhana itu, terkandung kekuatan besar yang mengangkat nasibmu ke tempat yang tidak pernah kamu impikan sebelumnya. Itulah kejutan ilahi. Ia tidak membutuhkan suara ramai, ia tidak meminta pengakuan. Tapi begitu menyentuhmu, kamu tidak akan bisa lagi menjadi orang yang sama.
Kamu akan terdiam bukan karena bingung, tapi karena terlalu takjub, terlalu syok, terlalu tersentuh oleh kenyataan bahwa hidup ini ternyata bisa berbalik arah secepat itu. Dan kamu ternyata adalah orang yang terpilih untuk mengalami hal semegah itu. Dan kamu tahu mengapa semua ini akhirnya jatuh ke pangkuanmu. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu bertahan. Karena kamu diam, namun tidak menyerah. Karena kamu tidak membalas dunia dengan kemarahan saat dunia tidak mengerti luka-lukamu. Karena kamu memilih untuk tetap percaya, bahkan saat kepercayaanmu hanya tinggal serpihan kecil yang kamu genggam erat dalam malam-malam sunyi. Jiwa yang dipilih, kamu tidak bisa lagi menghindar. Kejutan ini memang untukmu. Nama kamu sudah dicatat dalam barisan penerima hadiah. Rezekimu sudah disiapkan dalam lembar takdir yang tertulis rapi di balik tabir semesta. Dan tanggal 4 Januari adalah tanggal di mana surat itu dibuka dan ditandatangani oleh kekuatan yang tak bisa ditawar. Waktu ilahi. Apa yang akan datang bukan hanya kekayaan dalam bentuk angka, tapi juga kekayaan dalam bentuk pertemuan, kepercayaan, kebebasan, dan rasa utuh dalam dirimu yang selama ini terasa hilang. Kamu tidak perlu bersiap dengan cara yang rumit. Cukup buka hatimu, kosongkan egomu, dan terima kenyataan bahwa kadang hidup memang memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu kira pantas kamu terima. Dan saat itu terjadi, jangan lupa satu hal. Bersujudlah dalam keheningan. Bukan karena takut, tapi karena terlalu bersyukur. Karena kamu akhirnya tahu bahwa semua yang pernah kamu tangisi ternyata sedang disusun untuk menjadi alasan mengapa kamu kini bisa tersenyum dengan damai dan menangis bukan karena luka, melainkan karena rezeki yang terlalu besar datang tanpa bisa kamu tolak. Bagian 6. Kekayaan sejati yang menyentuh jauh ke dalam jiwa. Jiwa terpilih. Hari ini, tanggal 4 Januari tahun 2026, bukan hanya tentang uang yang masuk ke rekeningmu, bukan hanya tentang angka yang melonjak atau angka 0 yang berderet di layar ponselmu. Ini lebih dari itu. Ini adalah hari ketika kamu menyadari bahwa kekayaan sejati tidak hanya berbicara tentang harta yang terlihat, tapi juga tentang ketenangan yang mengalir tanpa suara, tentang damai yang merayap pelan ke dalam dada, dan tentang rasa aman yang perlahan menggantikan semua rasa takut yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyuman. Inilah kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa direbut, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ini adalah jenis kekayaan yang lahir ketika kamu akhirnya berhenti berlari mengejar dunia dan mulai membuka tanganmu untuk menerima apa yang sudah menjadi hakmu secara spiritual sejak awal. Kekayaan ini bukan tentang memiliki lebih dari orang lain, tapi tentang merasa cukup, merasa pantas, dan merasa diberkati, tanpa perlu penjelasan panjang kepada siapapun. Semesta tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi ia menjanjikan satu hal, bahwa setiap jiwa yang bersedia bertahan dalam sunyi akan dihadiahi cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, telah melewati malam-malam itu. Kamu telah berjalan di lorong panjang tanpa tahu di mana ujungnya. Kamu telah menguatkan langkah saat yang lain menyerah. Dan karena itu, kamu akan menerima bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan makna. Bayangkan betapa berharganya rasa tenang saat tidurmu tak lagi diganggu oleh bayang-bayang kekurangan. Bayangkan betapa berharganya tawa yang keluar dari hatimu, bukan lagi sebagai topeng, tapi sebagai ekspresi tulus dari jiwa yang telah sembuh. Bayangkan betapa mulianya kamu berdiri, bukan lagi sebagai korban kehidupan,
tapi sebagai pemilik baru dari takdir yang sedang bersinar terang ke arahmu. Kekayaan yang sejati juga datang dalam bentuk kejernihan. Kamu akan lebih mudah mengambil keputusan. Kamu akan lebih peka terhadap peluang. Kamu akan lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Karena kini, kamu tidak lagi berjuang sendirian. Semesta telah menunjukkan dukungannya dengan cara yang tidak bisa disangkal. Dan ketika semesta sudah memihakmu, siapa lagi yang bisa menghentikan aliran kebaikan yang mengalir deras ke dalam hidupmu? Jiwa yang terpilih, kamu tidak akan lagi merasa asing dengan keberlimpahan. Kamu akan menyambutnya seperti sahabat lama yang akhirnya kembali. Kamu tidak akan merasa berdosa karena menerima hadiah besar. Justru kamu akan merasa diberi tanggung jawab untuk menjaga, membagi, dan menumbuhkan berkah itu. Agar tak hanya berhenti di tanganmu, tapi mengalir ke banyak hati lain yang juga membutuhkan cahaya. Karena rezeki yang datang kepadamu bukan untuk memanjakan ego, melainkan untuk membuktikan bahwa kamu adalah tempat yang tepat bagi anugerah untuk bersemayam. Kamu adalah tanah yang subur, yang meskipun dulu sering diinjak, kini mulai menumbuhkan ladang-ladang emas yang memekarkan senyuman di wajah banyak orang. Kamu adalah saluran yang dipilih oleh langit untuk menyebarkan energi kebaikan yang luas dan tak terbendung. Dan pada akhirnya, kekayaan itu tidak akan mengubah siapa kamu sebenarnya. Ia hanya akan mempertegas siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu akan tetap rendah hati, tetap lembut, tetap bijaksana. Karena kamu tahu, kekayaan yang sesungguhnya bukan di tangan, tapi di hati. Dan hati yang telah ditempa oleh kesabaran, dikuatkan oleh luka, dan disucikan oleh keikhlasan, adalah tempat terbaik bagi segala jenis rezeki untuk pulang. Inilah waktunya kamu bersinar, jiwa terpilih. Bukan hanya karena dunia akan melihatmu berbeda, tetapi karena kamu kini melihat dirimu sendiri dengan cara yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih penuh syukur. Kekayaan ini datang bukan untuk menjauhkanmu dari jati dirimu, melainkan untuk menguatkanmu menjadi cahaya bagi banyak jiwa lain yang masih menunggu giliran mereka untuk dipanggil oleh semesta. Dan kamu adalah buktinya bahwa semua itu nyata, bahwa semua itu mungkin, dan bahwa semuanya dimulai dari hati yang tidak pernah menyerah, meski luka terus berdarah. Bagian 7. Puncak perubahan yang menggetarkan takdirmu. Jiwa terpilih. Bayangkan sebuah waktu di mana semesta memutuskan untuk tidak lagi menunda apapun yang selama ini telah kamu perjuangkan. Sebuah titik yang tidak lagi bisa ditahan oleh kekuatan penundaan. Karena semua energi di langit dan bumi telah mengakui bahwa kamu pantas menerima. Dan waktu itu bukanlah sebuah harapan masa depan. Ia telah tiba. Ia adalah hari ini. Ia adalah tanggal 4 Januari tahun 2026. Titik puncak yang tidak bisa lagi ditawar, ditunda, atau dihindari. Inilah momen di mana segalanya berubah dengan sangat cepat, dengan sangat megah, dan dengan cara yang tidak akan bisa kamu lupakan seumur hidupmu. Kamu akan terdiam bukan karena takut, tapi karena terlalu kagum. Tubuhmu akan gemetar bukan karena cemas, tapi karena terlalu banyak getaran syukur yang mengalir deras di dalam darahmu. Semua yang dulu terasa mustahil kini akan datang dengan mudah. Semua yang kamu kira hanya bisa terjadi dalam mimpi, kini menjelma menjadi kenyataan yang bisa kamu sentuh, kamu peluk, kamu nikmati, dan kamu bagikan. Inilah puncak dari semua perjalanan panjangmu. Puncak dari semua doa yang kamu ucapkan sambil meneteskan air mata.
puncak dari semua rasa sakit yang kamu telan dalam sunyi. Kamu telah sampai di tempat di mana semesta akhirnya berkata, "Sekarang giliranmu. Sekarang waktumu bersinar. Sekarang takdirmu berganti." Perubahan ini akan berjalan cepat. Kamu mungkin tidak sempat memahami semuanya dalam sekali napas. Tapi satu hal yang pasti, hidupmu tidak akan lagi sama. Kamu akan menerima pesan yang selama ini kamu tunggu. Telepon yang tidak pernah kamu duga. Pertemuan yang seperti tidak disengaja tapi membawa dampak besar. Bahkan mungkin kamu hanya duduk diam hari ini. Namun besok kamu bangun dengan kabar yang akan mengubah segalanya. Jiwa yang terpilih, tidak semua orang diberi hak untuk mengalami pergeseran dimensi takdir sebesar ini. Tapi kamu mendapatkannya. Karena kamu bertahan lebih lama dari yang lain. Karena kamu tidak pernah menjual jiwamu demi kenyamanan palsu. Karena kamu tetap memegang harapan. Bahkan ketika kamu sudah tidak punya alasan logis lagi untuk percaya. Dan kini, kamu akan disambut oleh kenyataan baru. Kenyataan di mana hidup tidak lagi mempersulitmu. Kenyataan di mana kamu tidak lagi merasa seperti orang asing di dalam takdirmu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa seluruh hidupmu selama ini seperti lukisan besar yang belum selesai. Tapi hari ini, goresan terakhir mulai diberikan oleh tangan semesta. Dan lukisan itu sempurna, utuh, agung. Apapun yang kamu rancang selama ini akan mulai menunjukkan bentuknya. Impian yang kamu tulis diam-diam akan tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Rezeki akan datang bukan dari satu pintu, tapi dari banyak arah yang tidak kamu sangka. Dukungan akan muncul dari tempat-tempat yang sebelumnya terasa dingin. Cinta, kepercayaan, peluang, dan kejernihan akan berkumpul bersamaan. Dan kamu akan berdiri di tengah-tengah semua itu dengan hati yang penuh haru. Kamu tidak akan siap, dan itu wajar. Karena kamu sedang menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kamu perkirakan. Tapi jangan khawatir. Energi langit akan menguatkanmu. Jalan hidupmu akan diarahkan. Langkahmu akan dipandu. Kamu hanya perlu satu hal. Membuka hati dan mengatakan dalam diam, "Aku menerima semuanya." Ingatlah, kamu tidak sampai di sini karena beruntung. Kamu sampai di sini karena kamu memang ditakdirkan untuk ini. Dan hari ini, kamu akan menyaksikan bagaimana semesta menunjukkan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Bahwa keberanianmu untuk tetap percaya adalah kunci dari segala kemegahan yang kini jatuh ke tanganmu. Maka berdirilah dengan tenang, jiwa yang terpilih. Hadapilah puncak perubahan ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebanggaan. Karena kamu telah membuktikan bahwa kamu layak. Dan kini, seluruh semesta sedang bersorak menyambutmu saat kamu melangkah menuju fase hidup yang benar-benar baru, yang lebih tinggi, yang lebih berlimpah, yang sepenuhnya ditulis khusus untukmu. Jiwa terpilih. Kini kamu telah membaca seluruh pesan ini, bukan sebagai penonton biasa, tapi sebagai penerima utama dari rencana besar yang telah disiapkan sejak awal oleh semesta. Kata demi kata bukan sekadar susunan kalimat, tapi kunci-kunci tak terlihat yang telah membuka ruang di dalam hatimu. Dan kamu tahu itu. Kamu bisa merasakannya. Getaran di dadamu bukan ilusi. Air mata yang nyaris jatuh tadi bukan kebetulan. Itu adalah respon rohmu yang sadar bahwa waktunya benar-benar telah tiba. Kamu telah dibimbing melewati lorong panjang penderitaan, bukan untuk dihukum, tapi untuk dibentuk. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipersiapkan. Semua yang kamu anggap sebagai keterlambatan ternyata adalah waktu suci di mana alam menanamkan kekuatan, kepekaan, dan kedewasaan di dalam hatimu.
supaya saat hadiah besar itu datang, kamu tidak panik, tidak sombong, tidak kehilangan arah, tapi mampu berdiri tegak, bersyukur, dan menggunakannya sebagai cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang masih menunggu giliran di ujung lorong penderitaan mereka sendiri. Hari Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026, akan menjadi titik balik yang tidak bisa kamu hapus dari hidupmu. Bukan karena ada satu momen besar yang heboh, tapi karena kamu akan menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa kamu telah dipindahkan secara halus ke dalam ruang hidup yang berbeda. Energi di sekitarmu akan terasa ringan. Langkahmu akan lebih pasti. Dan yang paling mencengangkan adalah, kamu akan merasa aman, meski belum sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi. Itulah tanda bahwa kamu tidak lagi berjalan sendiri, bahwa semesta telah menugaskan malaikat-malaikat tak terlihat untuk mendampingi langkahmu, bahwa kamu kini telah terhubung dengan arus kekayaan dan keberlimpahan yang sebelumnya tertutup rapat, dan bahwa hidupmu tidak lagi berjalan berdasarkan usaha semata, tapi juga karena keberpihakan dari langit. Kamu akan menyaksikan orang-orang mulai berubah sikap. Mereka yang dulu menjauh tiba-tiba mendekat. Mereka yang dulu meremehkan mulai melirik dengan kagum. Tapi jangan biarkan itu mengubah hatimu. Tetaplah rendah hati. Tetaplah murni. Karena kekuatanmu tidak terletak pada apa yang kamu punya, tapi pada siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang telah melewati badai, namun tidak kehilangan kasih. Seseorang yang telah berjalan sendirian, tapi tidak pernah kehilangan arah. Seseorang yang dicintai oleh semesta secara diam-diam. Dan kini cinta itu mulai ditunjukkan secara terang-terangan. Dan bila nanti kamu benar-benar berdiri di depan fakta bahwa semua yang tertulis di sini satu persatu menjadi nyata, maka ingatlah satu hal. Jangan lari dari tanggung jawab ilahimu. Jangan lari dari cahaya yang kini berada di tanganmu. Gunakan kekayaan ini bukan hanya untuk menikmati, tapi juga untuk mengangkat. Angkatlah dirimu. Angkatlah orang-orang di sekitarmu. Jadilah bukti bahwa mukjizat masih nyata, bahwa keajaiban masih mungkin, dan bahwa jiwa-jiwa yang bertahan dalam gelap akan selalu mendapat giliran untuk bersinar. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Tutup matamu sejenak, dan bisikan ke dalam dirimu. Aku siap menerima. Aku tidak menolak lagi. Aku tidak menyaksikan lagi. Aku layak. Dan waktunya adalah sekarang. Dan sebelum kamu melanjutkan harimu, lakukan satu hal penting. Bukan karena aku menyuruh, tapi karena semesta sedang menunggu tanda darimu. Tandai semesta dengan tindakan kecil ini. Klik tombol suka, berlangganan dengan penuh kesadaran, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar 99. Itu bukan angka sembarangan. Itu adalah sinyal bahwa kamu membuka tanganmu sepenuhnya kepada apa yang telah lama menjadi milikmu secara ilahi. Jangan biarkan detik ini berlalu begitu saja. Karena hari ini, bukan esok, bukan lusa, adalah hari di mana semesta memilihmu secara utuh. Dan jika kamu cukup berani untuk percaya, maka bersiaplah. Karena hidupmu tak akan pernah sama lagi.